Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka membeli atau memilih kesesatan dengan petunjuk, dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat menyimpang dari jalan yang benar. Yang dimaksud adalah mereka yang mendapatkan kitab Taurat dan membeli atau membeli kesesatan dengan petunjuk, artinya menyimpang, adalah kaum apa, Bu? Bani Israel yang menyimpangnya, yang namanya maghdub, kaum-kaum Yahudi, ya. Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, tadi yang dimaksudkan, kalau seandainya kamu diajak ikut tersesat atau mungkin apa namanya, membandel atau tidak mengikuti jalan Allah, maka pastikan bahwa mereka itu adalah dari golongan orang-orang Yahudi yang ketika mereka mengajak seperti itu, maka katakan bahwa cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Di sini ditegaskan wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasyira. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung dan Allah yang menjadi penolong. Yaitu orang-orang Yahudi, maksudnya dari godaan, dari ajakan orang-orang Yahudi. Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya, artinya mengubah-ubah ayat-ayat namanya Taurat tersebut. Dikutak-atik kalau bahasa kita, sesuai dengan kepentingan. Dirubah-rubah pasal-pasalnya teh, nu penting anak aing bisa nyalon, kan gitu punya. Kalau perlu sewa pamannya gitu ya, supaya menyelewengkan. Ya, nu penting pemenang gitu ya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Jadi orang-orang Yahudi itu punya pendengaran, Bapak Ibu. Tapi ketika diperdengarkan kebaikan, dia mendengar tapi tidak mau mengetahui. Nah, guru nama samikna, mendengar, mana nama wa asoina. Nah, makanya di dalam bahasa Sunda ayeuna sok aya asoy. Ngadenge Al-Qur'an, ngadenge pengajian asoy we mana ini namanya. Kadenge nama ngan eueuh tapakna. Di bulan itu kaset, bulan itu kaset, bulan itu kaset. Ya, ngaraji ke bulan Ramadan teh ayeuna kamarana leungit beureun kasetna ya. Heeh, ya. Seolah-olah mulai menuju akhir bulan Ramadan, digarawe pan gawe masjid katanya tip di sana gitu. Ya, gitu ya. Sami'na wa asoina, ulah gitu. Lamun nyetel tip dengekeun terus manehna leungkeun minimal saurang anu nyetelna kudu itu maca. Jadi orang kan cenderung cepet bisa nyalakeun. Kemana mah kita ngajel mana untung lamun kasetna halus dia menil ayeuna mah make flash disk, jadi kusut mun baheula mah keur kasetna kusut kan wadduha 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 eta teh kasetna kusut. Nah, aya tuh menerkeun pas ditempo PS tuh anu keur muter kaset. Ya, teuing ayeuna kamar anu muter kaset ya. Kudu ditanyakeun da Bu. Ya, kamari bulan diwayah kieu geus aya nu nyetel kaset bisa nu. Paling penting kene ke saya. Ari ayeuna kamarana. Nah, ini ditanyakan, Bu. Nah, kenapa? Harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kami mendengar, tetapi kami tidak menurutinya. Samikna wa asoina. Nah, jadi lamun Bapak Ibu gaul jeung batur, si Bapak eta mah geus dibere nyaho, tapi anggar we kitu, ta eta teh samikna wa asoina. Ngadangu ku asoy wae gitu nya. Soal gitu, Bu. Apa lainnya? Allah Subhanahu wa taala karena kalakuan urang ngadenge tapi tonggoy we cek bahasa urang lembur tonggoy we budak teu budak mendengar dia punya telinga tapi tidak peduli ya. Dengarlah sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa, dan mereka mengatakan ro'ina dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Jadi melecehkan, kalau bahasa sekarang itu melecehkan terhadap agama. Nukuduna asyhadu Allah
Ya, mana malah cek jadi asyaduaan dan itu punya. Nah, kadang nama kebetulan masih gak ada aku. Asyhadu an la ilaha illallah kan gitu ya. Kemana nama kadang nanti asyaduaan kayak gitu ya. Nah, ya. Dengan memutarkan lidahnya dan mencela agamanya. Apalagi bu istilah yang ada di kita sekarang yang mencela agama. Banyak ya kelakuan-kelakuan seperti itu. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Jadi Bapak Ibu yang namanya orang-orang Yahudi yang dalam Al-Quran Al-Fatihah disebutnya maghdub, itu ada imannya tetapi tipis. Kelakuan mereka adalah memutar-mutar ayat yang seharusnya benar menjadi tidak benar. Itu orang-orang Yahudi sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya maghdubi alaihim. Orang yang apa namanya? Ingkar atau orang yang dimurkai Allah, siapa saja yang disebut adalah Yahudi dan yang lainnya. Yang tadi yang menyembah berhala, yang senang dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang senang mabuk, yang senang berjudi, yang senang berzina dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa? Apakah mereka tahu? Tahu. Apakah mereka mendengar? Mendengar. Tapi mereka tidak mau tahu. Malah dia sok tahu. Tidak mau tahu dan sok tahu. Itulah yang namanya Yahudi. Sekarang dikecam oleh semua negara, dia tetap aja tetap kami akan menghabisi Israel kan, menghabisi Palestina. Padahal baru dilempar satu mercon oleh Iran aja udah kelepek-kelepek. Tapi karena dibantu oleh yang lainnya yang sama-sama orang-orang yang dimurkai, sama-sama orang manduk, jadi mereka merasa banyak balan. Ya, begitu Bapak Ibu. Yuk kita lanjutkan ke ayat ke 47 dan 48. Ya ayyuhalladzina utul kitaba amanu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Kita sudah baca ayat-ayat suci Al-Quran dari mulai ayat ke 43 sampai ayat ke 48. Mari kita lihat yang belum kita baca terjemah dan tafsirnya di ayat ke 47 dan 48. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya diberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'an kita, insya Allah. Ayat 47 surat An-Nisa. Hei orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami merubah mukamu. Jadi ini adalah perintah Allah kepada orang-orang ahli kitab, baik kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Bani Israel yang mengambil Taurat, Injil, dan Zabur ini adalah Yahudi dan Nasrani, untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Jadi jelas perintahnya bahwa yang namanya penganut Yahudi dan Nasrani diharuskan ya untuk beriman kepada Al-Quran menurut Allah di ayat ke 47 dari surat An-Nisa ini. Ya, mereka ikut atau tidak? Ya, tentunya sebagian ada yang ikut. Ya, sebagian ada yang tidak ikut. Kemudian lalu kami putarkan ke belakang, atau kami mengutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Jadi Bapak Ibu, kutukan Allah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dari ahli kitab itu sangat jelas. Yang jadi masalah, adakah ahli kitab yang kemudian beriman? Banyak. Tapi lebih banyak lagi yang tidak mau beriman. Kenapa? Karena mereka tidak utuh membaca kitabnya. Ya, tidak utuh membaca kitabnya. Kalau utuh membaca kitabnya, tidak ada yang disembunyikan, mereka pasti beriman. Karena Nabi Muhammad SAW diceritakan di dalam Taurat, diceritakan di dalam Zabur, dan diceritakan di dalam Injil. Ciri-cirinya, tanda-tandanya, kemudian kapan karakter-karakter yang dimilikinya akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka yang tidak beriman, berarti mereka tidak membaca. Saru aja Quran, Bu. Orang oge cara maca nyeunnya sakali maca lamun ganjang hayang ganjang tamat, lamun keur puasa. Sabaraha kali tamat ibu kamari hatam Quran bulan puasa. Abdi mau ditararusna itu satamat, terus dia tamat, terus itu tamat, di mana-mana tamat. Geus meunang naon sageus tamat? Ya, itu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Bapak Ibu, jadi kalaupun kita membaca dan tidak memahami, mudah-mudahan Allah mengampuni. Nah, karena apa? Semua dosa akan diampuni kecuali syirik. Apa itu syirik? Menganggap Allah ada saingannya. Menganggap ada yang bisa menjadi Tuhan selain Allah. Siapakah yang syirik itu? Secara kelompok disebutnya maghdubi alaihim waladdallin. Itu jelas-jelas syirik. Mereka malah menganggap Allah punya anak, malah mereka menganggap Allah punya istri. Nah, gitu ya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menyembah tidak kepada Allah, tapi kepada yang mereka karang-karang sendiri. Ya, gitu ya. Dan itu diluruskan oleh Al-Quran, dan Al-Quran ini menjadi memberi kabar gembira bagi yang mengikuti, dan memberi peringatan bagi yang tetap bandel alias bawang. Apakah kita termasuk yang mengikuti atau yang bawang? Hanya pada diri kita.
Ketika kita sudah membaca Al-Quran dan kita mendapatkan ilmunya dari Al-Quran, apakah kita mengikutinya atau tidak? Ya. Dari surat An-Nisa yang sudah kita baca dari mulai ayat pertama, tentang penegasan bahwa manusia itu diciptakan dari jiwa yang satu, kemudian diciptakan jodohnya, kemudian beranak pinak, kemudian diatur tentang bagaimana kehidupannya, menikah satu dengan yang lain, berhubungan satu dengan yang lain. Dan kalau ada kematian, bagaimana ahli warisnya harus mendapatkannya. Bagaimana dalam pernikahan itu laki-laki dan perempuan, siapa saja yang boleh dinikah, siapa yang tidak boleh dinikah. Bagaimana kalau jual beli, bagaimana kalau seandainya berbagi satu dengan yang lain. Termasuk yang hari ini kita baca, bagaimana kita ketika mendapati apa yang menjadi anjuran tentang bersuci. Ya, dan bagaimana tentang kita menjaga sholatnya yang khusyuk. Salah satunya disebutkan adalah harus tidak dalam keadaan liar. Jadi sholat ulah dina kayaan liar. Ayo ningali wajah-wajah simkuring jeung Bapak Ibu masih kan justru mun keur liar sok-sok. Liar loba hutang sholat naminem bacana al-waqiah supaya lunas. Kan gitunya. Masa gitu Bu? Liar dan bawa nunagi apa namanya arah sholat. Padahal sholat mah ulah ker liar, kudu ker eli. Karena sholat itu adalah dalam rangka kita eli. Inna sholati li dzikri. Nah, sholat teh supaya kita eli, supaya dalam keadaan eli. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jelema nu eling ka Allah pasti bakal tenang hatena. Jadi lamun ayeuna aya di antara Bapak Ibu anu hatena gundah gulana sering galau eta teh salatna teu balik. Ya. Loba hutang ya, tapi hese mayar. Naon penyebabna Bu? Teu mayar, lain salatna teu balik gitu mah kudu dibayar maksudnya. Mata kerja Ibu lamun hayang khusus salat tong loba hutang. Namun ibu nginjem ka Bang Emo, ka Bang Keliling, ka Bang itu, Bang iya, insya Allah moal husuk sholatnya. Sebab naon keur sholat ge inget karena kan. Islah lunasan hutang teu da moal paeh Bu, teu boga hutang oge. Terus ieu mah hayang meuli gelang hutang. Hayang meuli mukena anyar hutang. Hayang meuli sendal anyar hutang. Hayang meuli naon Ibu? Sok hutang teh. Hayang meuli kutang, hutang. Teu kaoh pae nawaran mere idieuman gaek we Bu. Ka panci-panci urang geus boga ge kusabab aya nu mere kredit urang tasik hutang deui. Sigana mah ateul leungeun teh lamun teu boga hutang. Padahal ingat Bu, hutang itu pangkal tidak khusyuknya ibadah. Dan saking pentingnya hutang, lamun Bapak Ibu paeh itu naon Bu? Maut, ya ibu mau yang berisbat maut. Upami Bapak Ibu maraot, boga hutang, temenang dikubur. Sekali deui, lamun Bapak Ibu atau keluarga nu boga hutang, temenang dikubur sancan aya anu tanggung jawab. Malah kuring masuk nanya, memeh nyolatkeun ditanya heula, ieu mayit boga hutang, moal nyolatkeun. Ya, jadi kalau ibu-ibu geus jadi mayit, ieu mah lamun Bu, lamun ibu-ibu bapak-bapak geus jadi mayit ngejelepeng tiba-tiba kuring ka dieu, "Paun punten pangimamankeun." Ya, ieu nu rek nu mau teh Ibu Anu disebutkeunnya Aisyah ya. Sok ngaji di dia ditanya ku kuring teh boga hutang aya ka warung nok sakitu ka rela sakitu ka itu ka ieu sakitu maka cek kuring teh meme aya tanggung jawab moal rek nyolatkeun rek bae rek salat sorangan bener sabab naon hukumna kitu terus tiba-tiba abdi anakna abdi tanggal waler catat tanggal waler sing saha-saha jelema anu ayeuna aya di dieu jeung aya hubungan jeung mayit maka tagih tah ka ieu-budakna osok digitukeun Bu wajib hukumna lamun rek mimpin salat mayit atau salat jenazah kudu ngumumkeun heula saha nu tanggung jawabnya
katakanlah sholat jenazah di masjid kuring di dia, ya, di masjid kurangnya, ya mana anaknya, Cina kaharep bu menyolatkan budak, menyolatkan anu paeh teh anaknya, ini mau anak mau jadi juru punya, tapi jangan perempuan anaknya mana perempuan tadi, jadi itu cara menunjukikan etan bunga, potongan bunga maksudnya mengambilkan air. Perlu pakai bunga, lupain bu. Ingat bu, lamun mau di dia, bunga teu naon. Ya kudu mulai bola kali ku mana jeung nganyung deui nya tukang rampe. Teu kudu. Da teu make kembang oge anger. Kana nama anger pae. Terus bu. Nah kudu make samping teu kudu lamun teu gaplek mah. Ya, ieu mah kudu ditegaskeun bu. Sabab naon aya teh loba nu maksakeun. Eta teh samping teh ciri baheula mah jelema nu ngaranna jelema teh boga karya. Karya teh biasana nyieun batik nya Bu, di Pekalongan, di Solo, di Jawa gitu nya. Termasuk urang oge aya budayana batik Sumedang, batik Garut, batik Tasik, batik Sukapura, batik Bandung aya nya. Nah itu teh sebenarnya yang ditiupkeun ka dinya teh cieunnan manehna. Lamun geus tepi ka cieunnan manehna teh 7, berarti wah hebat orang itu teh. Selama hidupnya banyak berkarya sehingga mampu membuat 7 batik. Melukis 7 batik gitu ya. Nah, itu orang kan betul ya. Rambut sinyang aku cerita ya. Banyak tuh ayam bisa batik. Dikira teh teh tanggutan lain bu. Terus kumaha terus balik dari itu bagikeun. Kita batik teh bu. Urang sok dimanakeun. Talisin. Bikeun, tak kuburkeun. Pokoknya batikna alus, kopi batikna alus. Pas dibikin bu. Dia mah dibawa balik deui punya. Terus jadi rek nanaonan eta teh dipamerkeun geus paeh. Nah dipamerkeun teh hasil karya dia. Nah cara menang batiknya nyieunna 200 siki teu kudu 7 we eta. Ya, sabab 7 teh melambangkan bahwa dia betapa banyak. Lamun kakara amisna hiji teh elah hiji. Ya. Itu dibatikan gitu nanaon itu pernah nyieun. Ya, gitu. Kira-kira bakal disebut orang hebat teu lamun boga batikna. Urusan tadi paeh si eta mah nya. Kan eta penghargaan dinu hirup yen salila hirupna teh si jalma ieu teh pernah nyieun. Lamun gawena nyieun bedog, tebu bedog teh gantungkeun di dinya musik. Ya. Ya. Jadi artinya apa? Itu simbol, simbol. Acara Pak apal gitu, kan eta teh budaya. Cing tinggal di Mekah di Madinah, ayo make batik di kurungan. Masuk di kurungan tuh kayak lain warna hijau, lain warna bodas, kayak bagian warna hidung, ya. Terkudu memakai tulisan Masjid Al Ikhlas terkudu, ya. Nah, ketinggalan solehah, dan itu mau di kurungan tuh, lain tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Untuk di kurungan kira-kira hirup deui moal. Di kurungan mana tuh nanti? Yuk yakini bahwa dia yang mati ini adalah dalam keadaan baik. Dan ciri baik adalah dimandikan, disolatkan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Kalau yang tidak baik, kumaha? Menyolatkan, dikubur itu. Ngaruhnya dikubur. Ya. Kemudian anu ngamandian, kubur teh. Jadi inti nama lebih ke dikubur. Tapi syariat Islam tertibnya ada 4. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Ya. Kain kafannya juga bu, boleh nggak warna lain? Kain bere, main koneng, kain belang, boleh nggak? Boleh, dilarang. Nanti orang mah sabab ari pocong teh warna bodas, jadi wajib pocong. Memang itu biasanya sudah dianjurkan untuk berkain putih. Ya. Bagus pada yang mau kain naon kayak komedi. Ya kan putih. Tapi lamun ke sate acan di saatosnya ditutup kain putih, sok air ditutup kain batik. Sok mayit ditutup kain batik. Setelah ditutup kain putih terus ditutup kain batik kosong. Kunaon? Kunaon jeung pakai kain batik. Kan we antep cenah aja lepung bodas. Terus
Sabab anu hirup nasieun karunyaeun nya bisi tiriseun cenah kan hidupna. Leres bro. Jadi orang kudu mikir kunaon dia ditutupan deui ka mah geus disimutan pakai kain dua warna dua warna